Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah. Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan tetap semangat untuk belajar pada hari ini. Nah, sebelum belajar, baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Siapa di sini yang mau memimpin doa? Oke, boleh silahkan Moza. Baik teman-teman, sebelum kita mulai belajar pagi ini, mari kita berdoa dahulu. Berdoa mulai. Doa selesai. Ya, terima kasih Moza telah memimpin doanya hari ini. Sebelumnya kita akan absen dulu. Ibu mau lihat siapa saja yang sudah hadir hari ini. Coba ya, Ibu absen dulu. Pertama, Moza. Hadir Bu. Oke, terus Cindy. Hadir Bu. Ya. Fadia. Hadir Bu. Oke, lalu Nabila. Hadir Bu. Oke, alhamdulillah semuanya hadir ya hari ini ya. Nah, sebelumnya Ibu mau tanya dulu, apa kalian pernah melihat hewan-hewan yang ada di sekitar kalian? Alhamdulillah pernah Bu. Oke, pernah lihat apa aja? Coba sebutkan. Ya semuanya. Yuk, Bebek dan ayam Bu. iya, Sapi, pintar. kerbau dan kambing. Oke, sip. Ada bebek, ada kambing, ada ayam ya. Nah, itu semuanya dapat ditemukan di sekitar kita dan dimanfaatkan untuk kebutuhan kita, kebutuhan sebagai bahan makanan. Nah, kalau kalian tahu, telur itu dari apa? Oke, dari bebek, dari ayam gitu ya. Nah, itu adalah contoh dari pemanfaatan hewan di sekitar kita. Untuk mempelajari lebih lanjut, kita akan membahas itu tentang pemanfaatan hewan bagi kebutuhan manusia. Nanti dilanjutkan dengan membaca dongeng, menentukan kalimat pesan, lalu ada sifat pertukaran di operasi hitung perkalian. Nah, semoga pembelajaran hari ini dapat bermanfaat untuk kita semuanya dan dimudahkan dalam memahami materinya. Anak-anak, kali ini Ibu akan memberikan bahan ajar. Nanti coba dibaca pada bagian teks dongeng anak gembala dan serigala. Baik Bu. Oke, sip. Nanti dibaca lalu menentukan kalimat pesannya dengan menyusun kata-kata yang sudah ada. Nanti ada di lembar LKS. Oke anak-anak? Baik Bu. Oke, sip. Coba silahkan dibaca dulu. Oke, apakah sudah selesai anak-anak? Sudah Bu. Oke, alhamdulillah. Sip. Untuk menentukan siapa yang akan membacakan hasil pekerjaannya, kita bermain dulu ya, yaitu bermain domikado. Setuju? Setuju Bu. Oke, siap. Silahkan coba bersiap mana domikado tangannya. Oke, silahkan dimulai dari Nabila dulu. Mikado, Mikado, SK, SKado, Bea, Sis, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya, berarti sekarang Fadia ya coba membacakan susunan kalimat pesan yang ada dalam teks dongeng anak gembala dan serigala. Coba. Kalimat pesan dalam dongeng tersebut adalah Embong tidak akan pernah dipercaya lagi walaupun mereka berkata benar. Iya, gitu ya. Jadi, pintar sekali. Terima kasih Mbak Fadia. Bener ya anak-anak semuanya. Jadi, ceritanya itu kan anak gembalanya berbohong ya kan kepada para petani yang lainnya. Terus akhirnya udah nggak dipercaya lagi gitu ya. Oke, sekarang kita akan belajar lebih lanjut tentang pemanfaatan hewan. Nah, tadi kita udah bahas ya, telur itu berasal dari bebek dan ayam. Itu sebagai contoh
pemanfaatan hewan untuk kebutuhan kita. Nah, selain telur, ternyata ada bagian tubuh hewan yang lainnya yang bisa dimanfaatkan. Ada daging, ada bulu, gitu ya. Nah, untuk mempelajari lebih lanjut, kan pemanfaatan hewan itu untuk kebutuhan manusia nih. Nah, kira-kira hewannya itu akan habis nggak ya? Nah, untuk tahu jawabannya, kalian silahkan berdiskusi dengan anggotanya, yaitu 4 orang, dengan mengisi teks skenario yang rumpang tentang pemanfaatan hewan. Begitu ya anak-anak? Siap? Siap, Bu. Oke, sip. Semangat anak-anakku. Semangat. Oke anak-anak, Ibu bagi ya kelompoknya. Nah, ini ada kelompok 1, ada Marsha, Cindy, Fadia, dan Nabila. Silahkan dimulai diskusinya, nanti membahas tentang pertanyaan yang tadi. Hewan-hewan kalau dimanfaatkan terus untuk kebutuhan manusia, kira-kira hewannya akan langka tidak ya? Nah, setelah itu coba diskusikan bersama dengan teman kelompoknya ya. Baik, Bu. Yuk diskusi teman-teman. Yuk. Kita mulai dari pertanyaan pertama ya. Kira-kira kenapa Pak Soleh beternak kambing dan ayam? Mungkin karena bermanfaat bagi manusia ya. Kan ayam bisa diambil daging dan telurnya. Kambing pun juga bisa diambil dagingnya. Iya, aku setuju dengan Fadia. Hewan tersebut mampu memenuhi kebutuhan hidup kita, terutama untuk bahan makanan. Iya, aku juga setuju. Oke, jadi kalimatnya kayak gini ya. Karena kambing dan ayam dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hidup kita. Misalnya, kambing dapat diambil susu dan dagingnya. Begitu pula dengan ayam yang dapat dimanfaatkan daging dan telurnya untuk bahan makanan. Sip, lanjut ke pertanyaan kedua ya. Apa hewan yang dimanfaatkan tidak habis? Kayaknya tidak akan dipelihara. Iya, kayaknya tidak. Hewan untuk kehidupan manusia seperti ayam dan bebek kan bisa diternakan. Iya, benar. Karena hewan-hewan ternak itu juga mudah berkembang biak, jadi tidak akan langka. Iya, benar. Dan hewan langka itu juga bisa karena diambil oleh manusia, tapi yang diambil adalah hewan yang akan punah atau berkembang biaknya sulit. Oke, aku juga setuju. Jadi jawaban nomor 2 adalah hewan yang dimanfaatkan untuk kebutuhan sehari-hari manusia tidak akan habis karena hewan-hewan tersebut mudah berkembang biak sehingga dapat dipeternakkan. Hewan langka akan muncul jika hewan yang kita manfaatkan adalah hewan yang bukan ternak atau sulit dimanfaatkan. Ya, benar. Lanjut ke nomor 3 ya. Bagaimana cara kita memelihara hewan-hewan di sekitar kita? Memberikan makanan yang cukup kepada hewan. Ya, bukan teman-teman. Iya, aku setuju. Kita juga harus merawatnya dengan baik. Jika sakit, harus segera diobati. Ya, benar. Kita tidak boleh menyakitinya karena hewan memberikan manfaat bagi kita. Aku juga setuju. Jadi jawaban nomor 3 adalah cara kita memelihara hewan ya dengan memberinya makanan yang cukup. Dijaga dengan baik, tidak disakiti. Karena kita manusia juga membutuhkan hewan untuk kita bertahan hidup. Sip, berarti sudah selesai ya. Oke, kelompok 1 sepertinya sudah selesai nih. Apakah sudah selesai? Sudah, Bu. Oke, alhamdulillah. Sip. Nanti coba setelah teks skenarionya sudah selesai, nanti tokoh-tokoh yang ada dalam teks dibagi dengan teman sekelompoknya ya. Nanti bagi tugas siapa yang berperan menjadi Pak Soleh dan sebagainya. Begitu ya anak-anak? Baik, Bu. Oke, sip, semangat. Oke, Bu. Satu, dua, tiga, langsung bawah ya. Kami Bu dari kelompok 1. Belum, aku belum ngomong. Mbak dulu ngomong. Oke anak-anak, apakah sudah menentukan perannya dan sudah selesai diskusinya? Sudah, Bu. Oke, sip. Silahkan nanti memperagakan tokoh yang sesuai dengan teks itu dengan perannya masing-masing ya. Nanti dipresentasikan melalui bermain peran tersebut.
Lihatlah kawan, banyak sekali kambing dan ayam di sana. Wah iya benar, milik siapa kambing dan ayam itu? Dan hewan ini milik Pak Soleh yang tinggal di sekitar sini. Coba lihatlah ke samping situ. Kalau begitu kita ke sana yuk. Yuk. Menghormati bapaknya. Cila, ini Pak Soleh. Permisi, Budi dan Cila. permisi Pak Soleh. Bapak sedang apa? Hai anak-anak, Bapak sedang membersihkan kandang ayam. Kambing dan ayam ini yang di lapangan, apakah milik Bapak? Iya benar, mengapa nak? Saya ingin bertanya Pak, Bapak mengapa Bapak beternak kambing dan ayam? Karena kambing dan ayam dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hidup kita. Misalnya, kambing dapat diambil susu dan dagingnya. Begitu pula dengan ayam yang dapat dimanfaatkan daging dan telurnya untuk bahan makanan. Kalau begitu, apa hewan-hewan yang dimanfaatkan tersebut tidak akan habis? Pak, muncul hewan langka? Apakah karena dimanfaatkan oleh manusia? Karena hewan tersebut mudah berkembang biak sehingga dapat berternak. Hewan langka muncul jika hewan yang kita manfaatkan sulit berkembang biak. Bagaimana cara kita melihara hewan tersebut, Pak? Caranya dengan memberikan makanan yang cukup, dijaga agar tidak tersakiti karena kita membutuhkan hewan untuk bertahan hidup. Ya Pak, saya sekarang menjadi lebih paham. Ya Pak, saya mengerti bahwa kita harus menjaga hewan dengan baik. Iya benar, apalagi hewan kan sangat bermanfaat bagi manusia. Benar sekali. Kalau begitu, bantu Bapak memangkas rumput untuk memberi makan kambing yuk. Siapa? Oke, baik anak-anak, tadi kelompok 1 sudah mempresentasikan ya, memperagakan teks skenario-nya. Tadi sudah tepat cara kita menjaga agar hewan yang kita manfaatkan itu tidak habis adalah dengan melakukan kegiatan peternakan atau beternak, yaitu memelihara hewan-hewan yang kita manfaatkan untuk kebutuhan sehari-hari. Nah, selanjutnya tadi apa yang dilakukan anak-anak terhadap Pak Soleh? Mereka membantu Pak Soleh memangkas rumput untuk makanan kambing, Bu. Oh ya, pintar Mbak Cindy gitu ya. Jadi tadi anak-anak itu membantu Pak Soleh. Nah, membantu itu merupakan bagian dari sikap tolong menolong. Nah, tadi yang dilakukan anak-anak itu merupakan sikap pengamalan sila Pancasila. Ada yang tahu sila keberapa kira-kira? Sila kedua bukan Bu? Oke, pintar sekali. Ya, benar. Sila kedua Pancasila, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, sikap yang harus kita lakukan sesuai dengan sila tersebut yaitu sikap tolong menolong. Untuk mempelajari lebih lanjut, sekarang kita amati dulu media berikut ini. Nah, dengan media ini kita menjadi belajar yang tadi tentang amanat dalam dongeng dan Pancasila sila kedua. Nah, kita langsung ke sila kedua ya. Oke, ada yang tahu gambar apa ini? Gambar Garuda Pancasila. Ya betul. Terus ini kita akan mempelajari sila yang kedua, yaitu lambangnya apa ini? Ya, rantai emas, pintar. Nah, dalam rantai ini nih ada dua bentuk rantai. Ada yang berbentuk lingkaran dan ada yang berbentuk persegi. Nah, yang berbentuk persegi ini merupakan lambang untuk pria, yang lingkaran adalah wanita. Nah, itu kan saling bergandengan ya, saling berikatan. Nah, itu menandakan hubungan saling tolong menolong antar sesama manusia. Seperti itu. Nah, contohnya ini ada membantu orang yang akan menyeberang, lalu menghormati orang tua dengan cium tangan dulu sebelum bepergian. Nah, ini ada games nih.
Siapa coba yang mau mengoperasikan media interaktif ini? Silahkan, siapa? Saya, Bu. Oke, Mbak Fadia dulu ya. Yuk, silahkan. Ada games. Oke, nanti gamesnya nih, klik 2 kali pada gambar yang merupakan sikap atau pengamalan dari sila kedua Pancasila. Coba. Ya, betul ya, yang ini ya, membantu teman yang terjatuh itu merupakan pengamalan sila kedua Pancasila. Oke, selanjutnya satu lagi saya buka. Oke, silahkan. Klik selanjutnya dulu. Nih, yang mana kira-kira? Klik 2 kali di gambarnya. Bukan itu. Ya, betul. Memberi makanan kepada orang lain merupakan bagian dari pengamalan sila kedua Pancasila. Ya, terima kasih Mbak Nila, Mbak Fadia. Itu dia ya, anak-anak. Oke, sip, pintar sekali anak-anak. Tadi sekalian belajar mengoperasikan komputer ya. Selanjutnya, kalian berdiskusi kembali. Kan kalian tentu sudah mempunyai pengalaman ya tentang membantu teman yang terjatuh ataupun sikap tolong menolong yang lainnya. Nah, nanti kalian berdiskusi sikap pengalaman apa saja tentang sikap tolong menolong. Lalu nanti berdiskusi dengan kelompok menentukan membuat satu cerita bergambar tentang sikap tolong menolong. Oke anak-anak? Oke. Apakah sudah selesai anak-anak? Sudah, Bu. Oke, alhamdulillah sudah selesai. Nah, coba tadi hasil diskusinya atau hasil cerita bergambarnya coba dipresentasikan. Saya, Bu. Oke, silahkan Fadia. Aku dan keluarga selalu makan malam bersama di meja makan. Setelah makan, tentu banyak piring dan gelas yang kotor setelah dipakai. Lalu aku pun membantu ibu mencuci piring. Aku senang membantu ibu mencuci piring karena dapat meringankan pekerjaan ibu. Iya. Pintar sekali gitu ya. Jadi tadi contohnya adalah membantu ibu mencuci piring. Nah, itu adalah bagian dari sikap tolong menolong. Nah, tadi yang sudah dibuat oleh kelompok 1 sudah tepat ya. Beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Oke, sip. Jadi intinya adalah kalau kita melihat orang atau teman kita yang sedang kesusahan, kita harus membantu mereka. Dan membantu orang itu merupakan bagian pengamalan sila kedua Pancasila. Oke, siap anak-anak? Siap, Bu. Oke anak-anak, selanjutnya kita akan belajar tentang perkalian. Nah, pada dasarnya operasi perkalian itu memiliki sifat pertukaran. Apa itu sifat pertukaran? Yuk kita coba buktikan dengan peragaan menggunakan ini. Apa ini? Penjepit kertas. Penjepit kertas ya. Sama ada satu lagi ini karet. Pintar. Yuk coba ini sudah ibu pasang seperti ini. Coba diamati. Nih ada karet. Nah, coba dihitung. Karetnya ada berapa? 1, 2, 3, 4. Oke, ada 4. Nah, lalu di dalam setiap karet ini ada 3 penjepit kertas, ya kan? Coba kita hitung keseluruhannya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Bentar. Oke, kita catat dulu ya kalimat matematikanya. Kalau ada
empat karet, terus di setiap karetnya ada 3, berarti kita menuliskan kalimat matematikanya adalah gini. Berapa? 4 dikali 3 sama dengan 12. Benar ya, seperti ini ya. Oke, coba sekarang Ibu mau pindahkan di sini menjadi setiap. Oke, coba diamati sekarang. Ada berapa karetnya sekarang? 3. Ya, betul. Dalam setiap karet ada berapa sejepit kertas? 4. Ada 4. Pintar. Jadi kalimat matematikanya adalah 3 kali 4. kali. Oke, pintar. 4. Hasilnya 12 juga ya, sama ya. Nah, itulah sifat pertukaran. Jadi sifat pertukaran adalah 4 dikali 3 sama dengan 3 dikali 4 sama dengan 12. Seperti ini ya. Nah, ini dia namanya sifat pertukaran pada perkalian. Nah, untuk lebih memahaminya, coba nanti dikerjakan soal latihannya ya. Nanti kita koreksi bersama. Apakah sudah selesai anak-anakku mengerjakannya? Sudah, Bu. Oke, ada yang coba kita cocokkan ya. Yang nomor 1 itu coba 9 kali 6 sama dengan 6 kali 9. Bentar, lalu ada 7 kali 3 sama dengan 3 kali 7. Oke, lalu ada 7 kali 9 9 kali 7. Iya, lalu satu lagi ada 2 kali 4 4 kali 2. Iya, betul. Gitu ya, dibalik ya. Terus yang nomor 6 itu ada 3 piring berisi 6 buah jeruk di dalamnya. Pokoknya 3 piring, dalam satu piringnya ada 6 buah jeruk. Nah, kalau ada 6 piring berarti dalam satu piring itu ada 3 buah jeruk. Gitu ya. Itu penggunaan dari sifat pertukaran pada perkalian. Nah, berarti anak-anak sudah memahami ya materi hari ini. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak, Bu. Oke, sip. Jadi anak-anak apakah banyak yang salah atau banyak yang benar? Yang benar, Bu, benar semua. Wih, pintar. Alhamdulillah benar semua. Oke anak-anak, kali ini Ibu ingin tahu apakah anak-anak sudah paham atau belum mengenai materi hari ini. Ibu akan memberikan soal evaluasi pembelajaran. Nanti ini berupa pilihan ganda, nanti coba dikerjakan. Waktunya 10 menit ya. Ya. Oke, sip. Silahkan dikerjakan dulu. Apakah anak-anak sudah selesai mengerjakan soal evaluasinya? Sudah, Bu. Oke, alhamdulillah sip. Nanti dikumpulkan ke Ibu lagi ya. Tapi sekarang Ibu mau tanya dulu. Kira-kira hari ini kita sudah belajar apa saja ya? Kalimat pesan dalam teks. Pintar, kalimat pesan dalam teks tadi. Sifat pertukaran pada perkalian. Oke, pintar, sifat pertukaran pada perkalian. Lalu ada? Pengamalan sila kedua Pancasila. Pintar, tadi pengamalannya adalah sikap saling tolong menolong. Lalu sifat pertukaran seperti tadi ya, misalkan 3 kali 4 sama dengan 4 kali 3, nanti hasilnya sama 12. Lalu ada kalimat pesan atau amanat dalam dongeng tadi. Jadi setiap dongeng atau setiap sebuah cerita itu pasti mengandung amanat atau pesan yang dapat kita ambil dari cerita tersebut. Oke, selanjutnya alhamdulillah pembelajaran hari ini sudah selesai.
Apakah anak-anakku merasa senang hari ini? Senang, Bu. Oke, alhamdulillah sip semuanya senang, tetap semangat belajarnya. Kita akhiri pembelajaran hari ini dengan doa penutup. Siapa yang mau memimpin doa? Saya, Bu. Boleh, silahkan Kak Dia. Baik teman-teman, sebelum kita pulang, mari kita berdoa dulu menurut keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Fadia. Terima kasih anak-anakku, hari ini sudah aktif, sudah sangat baik. Tadi sudah bermain peran, sudah baik. Teksnya juga sudah tepat. Terima kasih anak-anakku, tetap jaga kesehatan, selalu patuhi protokol kesehatan, dan jangan lupa untuk tetap semangat belajar walaupun kadang daring dan luring. Seperti itu ya. Ibu tutup dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.